dari sejumlah kasus korupsi, kita ambil contoh misalnya kasus korupsi yang sekarang, restitusi pajak maupun bea cukai ini contoh saja ya Pak. Setiap ada kasus korupsi di perpajakan, siapa lagi yang harusnya kita kejar? Apakah cukup mereka-mereka ini saja? Atau sebenarnya ada aktor yang lebih besar, lebih strategis dalam setiap berjalannya kasus korupsi? Dalam cerita Al Capone, gitu ya, The Professor, filmnya itu The Professor Al Capone, itu dia bisa jatuh gitu ya, si mafia itu karena perpajakan. Dari aspek lain dia nggak bisa jatuh. Tapi begitu dikena perpajakan dan ketemu yang namanya siapa tokoh si polisinya tuh, lupa saya namanya, gitu ya. Si polisinya nggak bisa dibayar, timnya nggak bisa dibayar oleh si mafia tadi gitu, gitu ya. Lupa saya namanya. Nanti saya coba nonton ya. Dampaknya dia jatuh karena pajak dan ketangkep karena pajak. Terbongkar semuanya, dari pajak minuman keras, pajak perjudian, pajak macam-macam gitu ya, kena semuanya dia gitu. Sebelumnya dia sudah bisa bayar orang, dia aman, nggak ada masalah. Tapi begitu masuk perpajakan dia kena. Jadi tergantung sekali memang pada integritas orangnya. Itu yang saya sebut sebagai ketika kita menghadapi problem moral, problem mental, intelektual, dan kultural dalam korupsi sudah berantakan. Nah, Ilona nanya sama saya, orang ini enggak. Pada kasus itu menunjukkan ada beberapa pihak. Kalau dalam pengalaman pribadi saya di Indonesia, gitu ya, ada Parjo, ada Parcok, ada wartawan, ada preman, ada pengusaha. Serius nih, ada bea cukai. Terlibat tuh semuanya, coba gimana? Itu yang saya sebut sebagai mafia impor. Jadi si mafia impor ini dalam satu siklus ketatanegaraan bisa jadi sebagai donatur pemilu, donatur tokoh. Anda ngomong apa? Hello. Anda ngomong apa? Sudah tersandra mau ngapain? Iya. Anda perhatikan, setiap menjelang pemilu, beberapa import itu meningkat. Perhatikan ya. Berapa import itu meningkat. Import ini meningkat, importnya meningkat. Karena marginnya tinggi. Kata Krugman, begitu banyak problem asymmetric information dalam persoalan ekspor impor. Nah, asimetrik itu antara lain merupakan pendapatan yang dipakai untuk dana politik. Asik kan? Dimintalah konsesi mengimpor gula, dimintalah konsesi mengimpor bawang putih, dimintalah segala macam impor. Gimana? Apalagi kemudian Anda punya impor BBM 1 juta barel per hari oil product. Wow.